Baik rekan Maska, bagaimana situasi banjir di Pati saat ini? Baik rekan Alvariska dan juga Tribuner, saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah bahwa hari ini pada tanggal 14 Januari 2026 sesuai dengan laporan dari Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalop BPBD Kabupaten Pati, per hari ini tercatat ada total 127 desa di 20 kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pati yang mengalami bencana hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor. Dari total 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Pati, sejauh ini hanya Kecamatan Jaken yang belum atau tidak terdata dalam laporan bencana banjir dan tanah longsor dari BPBD Pati. Sehingga secara umum musibah atau bencana banjir dan tanah longsor ini terjadi hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Pati dengan Kecamatan Pati yang terdampak jumlah desanya paling banyak. Ada 20 desa atau kelurahan di Kecamatan Pati Kota yang mengalami banjir. Di antaranya di Desa Widoro Kandang yang baru saja kami pantau juga secara langsung. Di sana ketinggian air bisa mencapai ke pinggang orang dewasa. Selain itu, beberapa desa lain juga mengalami banjir dengan ketinggian bervariasi. Adapun tanah longsor terjadi terutama di wilayah dataran tinggi atau lereng-lereng pegunungan, di antaranya di Kecamatan Gunung Wungkal dan juga Kecamatan Telogowungu. Seperti misalnya di Desa Gunung Sari, Kecamatan Telogowungu, eh, terjadi rentetan tanah longsor di sana yang sempat memutus akses jalan dari warga setempat. Namun informasi sementara yang kami terima saat ini akses jalan sudah dibuka sehingga warga bisa bertransportasi atau akses keluar masuk desa secara lancar, meskipun mereka juga masih dihantui oleh adanya risiko tanah longsor susuran karena sampai hari ini curah hujan masih fluktuatif dan juga genangan air juga tampak di Jalan Pantura seperti baru saja kami pantau tadi di sekitar Pantura Pati Rembang, di sekitar Widoro Kandang Pati, arus lalu lintas padat merayap karena adanya limpasan air dari sungai yang melimpas ke Jalan Pantura. Bahkan di Jalan Lingkar Selatan Pati, mulai lampu lalu lintas pertigaan Widoro Kandang ke arah barat atau ke arah Kudus, terjadi antrean kendaraan mencapai lebih dari 1 kilometer. Kemudian dampak banjir ini juga ada beberapa jembatan penghubung antar desa, bahkan antar kecamatan, yang ambles atau ambrol akibat terjangan air bah. Jadi secara umum memang bencana hidrometeorologi ini sangat berdampak kepada aktivitas masyarakat sehari-hari, seperti juga yang terlihat di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus. Di sana eh, hampir seluruh perumahan atau permukiman warga di Dukuh Biteng mengalami banjir meskipun beberapa waktu yang lalu pemerintah desa setempat sudah melakukan peninggian permukaan jalan ditinggikan antara 70 sampai 80 cm dengan harapan jalanan tidak tergenang banjir, namun nyatanya akibat cuaca ekstrim pada tahun ini banjir tetap terjadi di sana dan mengganggu mobilitas warga termasuk siswa yang hendak berangkat sekolah. Demikian Alfarista. Baik, dampak kerusakan apa saja yang timbul akibat bencana banjir dan longsor di Pati rekan Maska? Baik rekan Alfarista, jadi selain beberapa fasilitas vital seperti jembatan, memang ada jembatan beberapa yang roboh, kemudian juga kerusakan lain adalah bangunan sekolah, misalnya di SLB swasta di wilayah Kecamatan Margorejo, akibat hantaman air bah, ada tembok di SLB Bina Citra sepanjang kurang lebih 10 meter di bagian belakang sekolah yang roboh akibat terjangan arus deras yang terjadi pada Jumat sampai Sabtu lalu. Dan hal itu terjadi karena memang bangunan SLB tersebut tepat berada di tepi sungai. Kemudian dampak banjir ini juga
menyasar atau berdampak pada sektor perekonomian masyarakat. Ada ratusan hektar sawah yang sebetulnya tanaman padinya sudah hampir siap panen, namun akibat hal ini masyarakat atau petani setempat gagal panen karena sawah mereka terendam banjir. Hal ini bisa ditemui di beberapa wilayah, misalnya di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, dan juga di Desa Widoro Kandang, Kecamatan Pati. Sawah-sawah di sana hampir seluruhnya terendam banjir sehingga dipastikan petani setempat mengalami kerugian. Ada pula sektor perikanan tambak, misalnya di wilayah Desa Semampir, ada kolam-kolam ikan lele, juga ikan patin, dan juga ikan nila, kurang lebih seluas 9 hektar yang dipastikan petani tambaknya merugi karena eh, ikan budidaya mereka terlepas dari kolam akibat terbawa oleh arus banjir. Sehingga bencana hidrometeorologi di Pati kali ini selain merusak beberapa fasilitas publik yang sifatnya vital, juga berdampak buruk pada perekonomian masyarakat, terutama di sektor pertanian dan juga perikanan. Demikian Alfarska, saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah, kembali ke studio. Terima kasih rekan Maska atas